Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zelasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Simantik Ibu Manfrotil Hamdia MPD dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang simantik ditinjau dari pemaknaan dan pendefinisiannya. Memahami proses pemaknaan. Yang pertama ada memahami proses pemaknaan. Makna itu mengacu pada pengertian yang sangat luas. Dalam kamus linguistik, makna itu memiliki beberapa arti yang dijabarkan. Makna itu dapat diartikan sebagai maksud pembicaraan, pengaruh, atau penggunaan bahasa dalam segi pandang atau perilaku manusia, serta hubungan antara kepaduan atau ketidakpaduan antara ujaran atau bahasa yang diperlihatkan. Makna ini merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Dalam sebuah bahasa, makna merupakan aspek penting karena dengan mengetahui makna sebuah komunikasi dapat terjadi dengan lancar dan akan saling dimengerti. Dalam melakukan pemaknaan dengan baik, terdapat proses di dalamnya, yaitu yang pertama ada memahami konteks. Pemahaman konteks ini merupakan langkah awal di mana informasi itu diberikan dan konteks itu dapat membantu kita dalam menghubungkan kalimat atau suatu informasi dengan situasi yang tepat. Contohnya itu kata merah. Dalam kamus itu mempunyai makna warna dasar yang berupa dengan warna darah. Tapi ketika dalam situasi berlalu lintas, maka kata merah itu mempunyai makna berhenti. Lain juga ketika dalam konteks yang berhubungan dengan bendera. Makna kata merah dalam bendera itu memiliki makna berani. Oleh karena itu, dalam konteks atau situasi yang lainnya, mungkin maknanya akan berbeda. Yang kedua itu menggunakan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan ini merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Pengetahuan ini juga memiliki serta pengalaman yang sebelumnya pernah kita alami. Dapat juga membantu kita untuk mengaitkan informasi baru dengan yang sudah kita ketahui. Contohnya itu kata rumah. Dalam kamus, kata rumah itu adalah bermakna kata dengan bangunan atau untuk tempat tinggal. Sedangkan bagi seseorang yang mengalami kejadian atau pernah kehilangan rumah seperti akibat bencana alam, kata rumah itu akan bermakna lebih mendalam seperti kenyamanan, kebersamaan keluarga, dan juga rasa aman. Begitu juga menurut pengetahuan seorang arsitek. Kata rumah itu akan bermakna seperti aspek desain, material, serta fungsi rumah. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan. Jika kalimat atau informasi tidak jelas, maka jangan ragu untuk menanyakan lebih lanjut, karena langkah ini membantu kita untuk mendapatkan klarifikasi yang dibutuhkan sebelum melakukan pemaknaan. Yang keempat itu berempati. Kita itu dapat melihat informasi dari sudut pandang orang lain. Langkah ini dapat menghindari pemaknaan yang terlalu sempit dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, menghubungkan informasi, penyebaran informasi yang
berbeda, kadang-kadang itu perlu digabungkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Biasanya berlaku dalam ilmu pengetahuan dan analisis data. Memahami proses. Pendefinition. Materi kedua, memahami proses pendefinisian. Pendefinisian merupakan proses yang dilakukan di mana proses ini bertujuan untuk menggunakan kata-kata terhadap suatu benda, konsep, proses, aktivitas, maupun peristiwa. Dalam membuat definisi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan, yaitu melalui beberapa macam definisi. Antara lain, yang pertama itu definisi sinonimis. Definisi ini merupakan definisi yang sangat mudah karena dalam menjelaskan sebuah kata hanya dengan memutar balik kata. Seperti contohnya itu kata ayah dalam definisi sinonim menjadi bapak atau papa. Tetapi dalam pendefinisian ini masih tetap tidak jelas. Yang B, definisi formal. Definisi ini merupakan definisi yang menjelaskan sebuah kata dari ciri umum yang dahulu dilanjutkan dengan cara khususnya. Misalnya kata bus. Kata ini memiliki ciri umum yaitu dengan kendaraan umum. Sedangkan ciri khususnya adalah memuat atau bisa menampung banyak orang. Jadi cara mendefinisikannya itu menggabungkan ciri umum dengan ciri khusus. Contohnya itu bus merupakan kendaraan umum yang memuat banyak penumpang. Yang C, definisi logis. Definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya sangat tegas pada objek, ide, atau konsep dengan sedemikian rupa sehingga pendefinisian ini lebih luas dari definisi formal. Contohnya, air merupakan benda cair yang jatuh dari awan, seperti hujan atau air terjun yang mengenai danau atau lautan. Yang D, definisi ensiklopedis. Definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya itu lebih luas dari definisi logis. Sehingga dengan menerangkan segala sesuatu itu harus secara lengkap, jelas, dan dapat dicermati. Contohnya itu air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui di bumi dengan rumus kimia H2O. Setiap molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang terkait secara kovalen pada 1 atom oksigen. Perbedaan, pemiknan, and pendefinition. Materi terakhir itu ada perbedaan antara pemaknaan dan pendefinisian. Pemaknaan dan pendefinisian merupakan dua hal yang penting dalam ilmu semantik. Meskipun pendefinisian dan pemaknaan ini saling berkaitan, namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang mendasar. Pemaknaan ini merupakan kegiatan untuk memahami arti atau suatu kata yang berdasarkan dengan konteks atau ungkapan penggunaannya. Pemaknaan ini bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah tergantung konteks, pengalaman, dan pengetahuan pribadi. Sedangkan pendefinisian sendiri merupakan usaha dalam memberikan batasan yang jelas dan objektif terhadap makna. Pendefinisian ini berusaha tetap memberikan pengertian suatu kata yang sesuai dengan universal. Pendefinisian juga seringkali menggunakan bahasa yang formal serta mengikuti aturan-aturan tertentu. Aturan yang dimaksud adalah definisi yang hanya mencakup ciri-ciri yang benar seperti relevan,
jelas dan tidak ambigu.